kita mau sholat jamaah di masjid, tapi bisanya entar di akhir waktu nih, bisa jamaah tapi di akhir waktu, bisa sholat di masjid tapi entar di akhir waktu gitu. Nggak tahu tuh ada apaan, ditutup pintu gitu, tapi entar bisanya jam 2:30 hampir mau asar. Tapi bisa sih di awal waktu tapi di rumah. Mending mana? Mending di awal waktu tapi di rumah, apa mending di masjid tapi entar? Bagusan mana? Awal waktu. Kenapa? Karena sesuatu yang berhubungan dengan waktu, ya zaman, lebih diutamakan daripada tempatnya. Jamaah itu insya Allah diterima, ya. 99% diterima sholatnya. Kenapa? Ini termasuk salah satu fadilah jamaah. Kenapa? Karena dalam jamaah mau ada yang jelek, mau ada yang bagus, itu dalam satu ikat. Ya, kayak kalau salak itu dalam satu ikat, yang jelek, yang bagus nyatu gak? Dibeli gak sama orang? Dibeli, nyaru gitu, disatuin gitu. Tapi kalau belinya apa sih namanya? Satuan. Iya, si penjual dagangnya itu satu-satuan, pasti belinya yang bagus-bagus doang nggak? Nah itu dia. Kita kalau sholat sendiri-sendiri pasti detail banget, dirinci. Oh ini salah, ini salah, ini salah gitu. Tapi kalau sholat berjamaah saru. Kalau sholat jamaah kan kita kadang nggak husu, lagi nggak husu, pikiran kemana-mana. Tapi alhamdulillah nih teman kita di sebelah lagi husu. Ketambal sama itu, makanya jamaah kan bisa satu ikat. Ya Allah ini pahala sholat jamaah ini jangan dilihat-lihat lagi gitu, ini terima gitu, ibaratnya gitu. Iya, jangan lihat lagi deh gitu, ini satu ikat nih gitu. Tapi kalau kita sholat sendiri-sendiri kan sama malaikat dirinci, itu ada yang salah, oh satu ini sama. Iya, kalau jamaah enak nyaru dalam satu, mau ada yang ya kan, mau ada yang jelek juga nyaru sama yang bagus gitu. Itu salah satu fadilah jamaah gitu. Makanya kalau nggak bisa, belum tahu rukun-rukun sholat, jamaah. Belum bisa bacaannya banget, jamaah gitu. Malas berjamaah ngaji, bebas gitu. Misalkan ente malas berjamaah harus ngaji, bener? Iya, konsekuensinya gitu. Ayo pilih salah satu. Ya Rabbana i'tarafna wal jamaatu, ya, fi maktubin lidzakarin bi masjidin afdolu. Katanya jamaah sholat fardu untuk lelaki di masjidin, di masjid, afdolu itu lebih utama daripada di rumah. Jadi berarti jamaah itu nggak hanya di masjid. Awas, jangan cetek jamaah di masjid aja, enggak. Jamaah boleh di mana aja. Tapi untuk lelaki lebih bagus jamaah itu afdolnya di masjid. Oke. Naam, bener, bagusan di masjid bener. Tapi in hujidat, kalau jamaah ditemukannya itu hanya fi baiti, di rumah. Di masjid udah ketinggalan jamaah, udah nggak ada lagi jamaah. Adanya di rumah. Bagusan di rumah. Ayo, daripada di masjid tapi sendiri. Di rumah. Bagusan jamaah sama keluarga, sama istri, apalagi sama istri. Bagus. Gitu. Di rumah lebih bagus. Kalau di rumah ada jamaah, di masjid udah ketinggalan. Fawa afdolu. Maka di rumah lebih bagus, lebih utama. Wakada, dan lebih bagus dan juga lebih bagus di rumah kalau keadaannya begini. Laukanat fihi aksaro minha fil masjid. Di rumah lebih bagus itu kalau begini. Misal di masjid jamaahnya sedikit, tapi di rumah banyak. Istri 4. Dari masing-masing istri ada 10, 40 anak. Jumat bisa, Jumat juga bisa itu. Nah di masjid cuman berapa orang, maka lebih bagus di rumah dah gitu ya itu. Gitu. Itu kata Imam Adro'i. Tapi tapi kalau kata Imam
Ibnu Hajar qala Syekhuna wal auja khilafuhu. Kata Syekhuna kalau kata guru saya mah ini ya, ini kata Fathul Mu ini. Qala Syekhuna, kalau kata guru saya mah wal aujahu khilafuhu. Kaul yang kuat mah bukan begitu gitu. Malah kaul yang kuat mah begini. Kaul yang kuat mah mau gimana juga bagusnya di masjid. Kan kalau kata tadi kan kalau di rumah mah ada jamaah di rumah. Apalagi kalau di rumah lebih banyak di rumah aja. Itu kalau kata Imam Adro'i. Tapi kata Imam Ibnu Hajar nggak gitu. Yang bagus mah bukan begitu. Tetap di masjid gitu katanya. Jamaah gitu di masjid. Soalnya ngapa? Biar apa soalnya? Biar jamaah ini hidup. Paham nggak? Siar jamaah itu ada. Ayo coba bener ya. Misal di satu kampung jamaah nggak banyak terus, tapi di rumah dia banyak terus. Masing-masing semua di rumah gimana? Seperti pertanyaan Teta kemarin. Berarti di rumah jamaah bisa boleh aja. Tapi syiar jamaah nggak gugur. Bisa dikatakan satu kampung itu belum gugur jamaah. Orang di rumah semua, nggak kelihatan orang pakai kain keluar repot. Bawa ini. Berarti belum gugur tuh. Makanya kata Syekhuna nggak gitu. Mau di rumah udah rameh juga, jamaah lebih bagus juga, udah ke masjid gitu kata Syekhuna. Soalnya kenapa? Syiarnya nih, jamaahnya nih. Jadi Imam Ibnu Hajar melihat ke situ. Loh, kalau semuanya di rumah ya, misal jamaah ya ntar siapa yang ke masjid? Nah gitu kayak Ibnu Hajar. Berlogika seperti itu. Makanya enggak kayak gitu, udah ke masjid gitu. Nah sekarang permasalahan yang kata itu lebih bagus di mana? Nah ini, walau ta'arodat fadilatu sholati fil masjid wal hudur. Walau ta'arodat apabila bentrok, ada masalah nih, bentrok, berselisih antara fadilah sholat di masjid nih, wal huduri dan sholat khusyuk. Hudur. Kudima, maka didahulukan sholat yang lebih khusyuk daripada di masjid tapi enggak khusyuk. Awas, tar dulu, jangan telan mentah-mentah dulu, ntar sholat di rumah semua lagi. Jadi rasanya kemarin ya nanya. Jadi gini maksudnya, fadilah sholat di masjid, kita di masjid tuh berjamaah dong, dapat fadilah dong, ya. Tapi di masjid berjamaah tapi enggak khusyuk. Nggak tahu ngapa nggak husu aja gitu kalau jamaah di sono. Ada bercanda lah anak-anak, ya kan? Atau ngelihat orang lah, ngelihat sholat orang lah gitu. Itu biasanya yang jarang sholat jamaah itu. Jadi sekali sholat jamaah, kaget, culture shock gitu, kaget. Nah, dibanding sama sholat di rumah tapi husu, sholat sendiri tapi husu. Nah katanya kudima didahulukan sholat yang husu aja. Ini tuh kalau yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu wajib. Ini yang berpendapat bahwa khusyuk itu wajib. Sholat jamaah wajib. Ada gak yang berpendapat bahwa khusyuk itu wajib? Khusyuk itu syarat sah sholat. Ada. Imam Ghazali. Awas, Imam Ghazali nggak khusyuk, nggak sah, batal. Kayak gini dah. Imam Ghazali yang tasawuf ya, sufi. Puasa aja dikretek ada ngomongin orang, batal puasanya. Karena udah pangkat ini mah kita mau udah ngehina, mau udah ngeretek di luar, malah diucapin. Belum batal ya kan kalau kita mah nggak batal. Nah kalau udah tingkat ini mah seperti Imam Ghazali, ada kretek di hati aja apa gitu ya, orang atau apa, batal. Nah sama kayak gini. Karena menurutnya sholat itu khusyuk itu wajib, sarasa sholat. Yang mana berarti kalau sholat di rumah, mending sholat di rumah. Yang penting khusyuk daripada berjamaah, karena jamaah itu sunnah. Kalau kita melihat ke situ ya, awas. Kalau kita melihat ke situ, ya. Kalau kita melihat ke situ. Tapi, ya, balik lagi, awas. Tapi kalau hukumnya tadi apa, sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah kan? Fardu hukumnya apa? Fardu itu hukumnya wajib.
Sedangkan kita khusyuk itu hukumnya apa? Hanya sunnah. Kita sholat nggak khusyuk aja boleh nggak? Sah nggak? Bukan boleh, sah nggak? Jadi aja. Jadi mending ya udah berjamaah aja walaupun nggak khusyuk, karena jamaah hukumnya fardu, ya kan? Kalau dilihat dari fardu mah. Khusyuk hukumnya sunnah. Ya dahuluin fardu, mending jamaah walaupun nggak khusyuk. Paham? Kalau tadi pendapat pertama bahwa mending sholat di rumah yang penting khusyuk, itu kalau dilihat dari khusyuk itu wajib. Ya mending sholat di rumah seperti Imam Ghazali. Tapi kalau yang berpendapat kalau khusyuk itu hanya sunnah, ya mending tetap berjamaah, karena jamaah hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Fardu kifayah sama sunnah bagus tinggian mana? Tinggian fardu kifayah. Jamaah aja tetap. Gitu. Karena kemarin apa? Bahwa jamaah itu insya Allah diterima, ya. 99% diterima sholatnya. Kenapa? Ini termasuk salah satu fadilah jamaah. Kenapa? Karena dalam jamaah mau ada yang jelek, mau ada yang bagus, itu dalam satu ikat. Ya, kayak kalau salak itu dalam satu ikat, yang jelek, yang bagus nyatu gak? Dibeli gak sama orang? Dibeli, nyaru gitu, disatuin gitu. Tapi kalau belinya apa sih namanya? Satuan. Iya, si penjual dagangnya itu satu-satuan, pasti milihnya yang bagus-bagus doang nggak? Nah itu dia. Kita kalau sholat sendiri-sendiri pasti detail banget, dirinci. Oh ini salah gitu. Tapi kalau sholat berjamaah saru. Kalau sholat jamaah kan kita kadang nggak husu, lagi nggak husu, pikiran kemana-mana. Tapi alhamdulillah nih teman kita di sebelah lagi husu. Ketambal sama itu, makanya jamaah kan di satu ikat. Ya Allah ini pahala sholat jamaah ini jangan dilihat-lihat lagi gitu, ini terima gitu, ibaratnya gitu. Iya, jangan lihat lagi deh gitu, ini satu ikat nih gitu. Tapi kalau kita sholat sendiri-sendiri kan sama malaikat dirinci, itu ada yang salah, oh satu ini sama iya. Kalau jamaah enak nyaru dalam satu, mau ada yang ya kan, mau ada yang jelek juga nyaru sama yang bagus gitu. Itu salah satu fadilah jamaah gitu. Makanya kalau nggak bisa, belum tahu rukun-rukun sholat, jamaah. Belum bisa bacaannya banget, jamaah gitu. Malas berjamaah ngaji, bebas gitu. Misalkan ente malas berjamaah harus ngaji, bener? Iya, konsekuensinya gitu. Ayo pilih salah satu. Malas ngaji tentang ini tentang sholat berjamaah. Ayo, nggak boleh nggak sama sekali, nggak boleh nggak dua-duanya. Malas berjamaah, nggak ada waktu, ngaji tentang rukun sholat. Bener gak? Iya. Kalau sholat sendiri-sendiri ya harus bisa kamu. Kalau nggak ngaji, nggak ada waktu ngaji, ya itu dia mungkin. Itu. Nah, itu ya. Sekali lagi ada perselisihan lagi, sebentar lagi, tenang. Kenapa begitu, Ras? Kenapa kehusyuan tuh lebih diutamakan? Li'annal fadilatil muta'allaqati bidzatil ibadah aula minal fadilati al muta'alliqati bimakaniha. Jadi, fadilah yang berhubungan dengan zat ibadah itu lebih diprioritasi, lebih dilihat daripada tempat. Paham? Jadi walaupun itu di masjid tapi nggak husu, ya, terus di rumah tapi kualitas ibadahnya itu bagus, ya mending di rumah gitu. Ya, itu kalau dilihat dari husu itu wajib. Kalau kita kan nggak wajib, makanya mending berjamaah aja, gitu. Karena wajiban berjamaah daripada husu. Itu ya, itu bentrok. Di mana nih zat ibadah lebih diutamakan daripada tempatnya? Atau begini, wal muta'alliqatu bizamaniha aula minal muta'alliqati bimakaniha. Sesuatu yang berhubungan dengan waktu sholat itu lebih diutamakan daripada tempat. Waktu lebih diutamakan daripada tempat. Contoh gini, kita mau sholat jamaah di masjid, tapi
bisanya entar di akhir waktu nih, bisa jamaah tapi di akhir waktu, bisa sholat di masjid tapi entar di akhir waktu gitu. Nggak tahu tuh ada apaan, ditutup pintu gitu, tapi entar bisanya jam 2:30 hampir mau asar, tapi bisa sih di awal waktu tapi di rumah. Mending mana? Mending di awal waktu tapi di rumah, apa mending di masjid tapi entar? Bagusan mana? Awal waktu. Kenapa? Karena sesuatu yang berhubungan dengan waktu, ya zaman, lebih diutamakan daripada tempatnya. Gitu ya. Jadi kaidah ini kaidah nih. Kaidah. Tadi pertama apa? Zat ibadah. Ya, pertama yang berhubungan dengan zat ibadah diutamakan dari tempat. Nah, terus yang berhubungan dengan waktu lebih utama daripada tempat. Berarti gini. Pertama bizatil ibadah, kedua bizamani ketiga bimakani Itu tingkatannya ya. Pertama tingkatannya apa? Bizatil ibadah, kedua tingkatannya bizamanil ibadah, ketiga tingkatannya bimakanil ibadah. Ini tingkatannya harus kita tahu. Kenapa? Karena ntar kita bentrok-bentrok gitu. Bagusan di mana? Makanya tadi berjamaah lebih banyak di rumah, lebih diutamain di rumah ya. Tapi banyak. Kenapa? Karena yang berhubungan dengan kualitas ibadah, zat ibadah lebih bagus dari tempat. Di masjid cuma 2 orang jamaahnya, di rumah banyak. Lebih dahulukan di mana? Di rumah apa di masjid? Di rumah. Kenapa? Banyak. Kualitas berhubungan dengan ibadah. Sesuatu yang berhubungan dengan kualitas ibadah diutamakan daripada tempat. Walaupun masjid tapi sedikit. Nggak lebih bagus daripada kualitas ibadah banyak. Kayak gitu. Makanya tadi begitu ya contohnya. Atau gini, kita bisa jamaah sekarang. Misal nih, kita bisa jamaah sekarang, tapi jamaahnya sedikit. Bisa jamaah banyak tapi entar di akhir waktu. Ayo pilih mana? Ayo nih tes nih. Kan udah tahu kan tadi rumusnya. Waktu. Sedikit. Kita mau jamaah sekarang tapi dikit. Bisa sih jamaahnya banyak tapi entar di akhir waktu. Bagusan mana? Ini akhir waktu. Kenapa? Zatnya udah banyak. Kualitasnya lebih tinggi. Soalnya kan banyak ramai. Tapi akhir waktu. Kan tingkatan kedua. Tapi kedua. Walaupun ini kontra emang ya. Walaupun emang ini kontra. Kenapa? Karena akhir waktu. Tapi ada yang kontra. Tapi aja milih yang pertama. Woi, ulama masih ulama berdebat. Awal waktu tapi dikit. Oh dikit. Tapi awal waktu. Nah makanya ada yang kontra, sama kayak kalian kontra begini nih sama. Nah tapi udah duluan, tapi sama. Makanya kan logis kan dulu para ulama ini kontra. Nah korelasi apa? Sesuai yang tadi bahwa kualitas ibadah lebih rame kan? Lebih rame jamaahnya lebih banyak kan? Enggak, lebih sedikit. Tapi awal waktu. Oh, orasi akhir. Ya. Kalau madhab ini, ijtihad Ojan. Dikit tapi awal waktu. Dikit tapi waktu. Jamaah banyak nggak apa-apa akhir. Ya, masing-masing punya inilah ya, masing-masing. Tapi ya, kalau yang ini yang awal waktu ya, karena nggak akhir. Kalau ini, tapi banyak. ya kalau ini menurut yang rumus tadi, ya benar, ini benar juga. Tapi ini dilihat dari waktu. Ya, kenapa ini kontra? Karena dilihat dari masing-masing, sejatinya ini tuh bukan memasalahkan antara kualitas ibadah sama waktu, tapi sama-sama kualitas. Oh. Jadi kualitas versus kualitas. Ini kualitasnya banyak. Ini kualitasnya waktu. Sebenarnya sama-sama bukan waktu, kualitas juga. Kualitas sedikit tapi akhir waktu
Iya, jangan. Jangan, berarti. Makanya ini sebenarnya sama-sama memperdebatkan kualitas. Nah, Ojan memandang, ya buat apa akhir waktu tapi buat apa banyak jamaah tapi kualitas sholatnya akhir waktu. Kata Rasi, ya kualitasnya lebih bagus ini juga gitu. Nah ini dia. Nah jadi bingung ini apakah yang diperdebatin antara kualitas sama waktu apa kualitas sama itu. Makanya kontra kan. Kalau yang tadi nggak kontra karena jelas zat kualitas waktu tempat itu kan zat ibadah waktu sama tempat gitu. Ya buat apa akhir waktu jamaah banyak tapi akhir waktu kata Ojan gitu kan berarti kualitasnya jelek dong gitu ya kan kata Rasi ulama yang ini kata Rasi ya sesuai aja kaidah gitu ya santai aja sesuai kaidah yang udah ini aja gitu santai aja ntar aja gitu ya iya. Tapi gini syaratnya kalau yang Rasi ya syaratnya gini Rasi jangan sampai akhirnya itu akhir waktu haram. Paham? Iya. Kan ada akhir yang waktu haram gitu. Iya, jangan sampai. Dan Rasi harus yakin kalau memang benar ntar banyak. Awas jangan modus. Mentang-mentang mau banyak akhirnya ntar. Itu modus kali dia mau main dulu. Kayak begitu takutnya gitu. Jangan nah, harus pasti. Makanya gitu. Jadi banyak. Jadi Rasi harus dengan data yakin gak ntar banyak kondisi yakin gak banyak kalau pertama kalau bener yakin boleh nggak apa-apa kedua kalau nggak sampai waktu haram tuh kalau ulama-ulama sekarang maksa-maksa ayo, ini lebih bagus ini lebih bagus kalau ulama dulu kan nah ya kan masing-masing aja ini berapa begini Ntar banyak. Gitu masing-masing punya ini gitu Ya, ternyata banyak duaan. Nah berarti itu nyesalnya di awal. Watu sanu i'adatul maktubati dan disunahkan mengulang-ulang sholat wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.